Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Apakah Anda masih semangat? Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anda sekalian, kita masuk pada proses pembelajaran. Apakah Anda sudah siap? Jika sudah siap, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Anda semuanya, mari simak video berikut ini. Semoga pagi ini Anda tetap semangat dan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah Anda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas materi matematika. Nah, berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Masih bersama Bapak. Nah, Anda sekalian, pada sebelumnya, Anda telah mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Pada pertemuan kali ini, kita fokus pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana caranya? Ada aturannya. Nah, jika Anda mampu menggunakan trik cepat mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, maka harus ada memahami beberapa trik. Yang pertama, Anda cek bilangan terlebih dahulu. Tentukan apakah bilangan itu positif atau negatif. Nah, jadi langkah pertama, cek bilangan yang terdekat. Mana angka yang terdekat yang terlebih dahulu ya. Apakah dia positif atau negatif. Yang kedua, jika positif bertemu negatif atau sebaliknya, negatif bertemu positif, maka langkah awal kita apa? Adu kekuatan. Nah, siapa yang akan menjadi pemenang? Apakah positif? Tidak perlu kita bikin tanda tambah di hasilnya. Jika menang negatif, maka langkah awal kita tulis negatif pada hasilnya terlebih dahulu. Nah, jadi angka yang pemenang selalu di atas. Ingat, jika positif bertemu negatif, maka adu kekuatan. Nah, apa langkah berikutnya? Jika negatif bertemu positif atau sebaliknya, maka langkah awal adu kekuatan, tentukan siapa yang menjadi pemenang. Yang menjadi pemenang selalu di atas. Nah, paham? Yang keempat, jika negatif bertemu negatif, maka langkah awal kita jumlahkan dia dan jangan lupa hasilnya selalu negatif. Tempel negatif pada hasil terlebih dahulu, baru kita jumlahkan. Nah, yang kelima, jika negatif bertemu kurang negatif, maka berubah tanda menjadi positif. Nah, jika ingat ya, dia saling berdekatan. Kurang bertemu kurang, maka dia akan menjadi tambah atau positif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sudah siap Anda semuanya? Mari kita berlatih trik cepat mengerjakan penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, baiklah Anda sekalian, kita masuk pada contoh soal. Nah, kita menggunakan tanpa garis bilangan. Soal yang pertama, negatif 175 ditambah 65. Ingat, langkah awal yang pertama adalah cek bilangan. Nah, langkah pertama kita cek bilangan. Coba tengok ini. Ini adalah negatif 175. Bikin negatifnya dulu. Nah, kemudian ada tanda tambah depannya kan? Jika tanda tambah berarti dia positif. Nah, jika negatif bertemu positif, ingat aturannya. Ingat aturan yang kedua. Negatif bertemu positif, maka langkah kita yang kedua adalah adu kekuatan. Nah, jadi negatif bertemu positif, langkah yang pertama adalah adu kekuatan. Kita cek kembali, mana besar angka 175 daripada angka 65. Kita abaikan negatif dengan positif dulu. Kita abaikan saja. Tidak perlu kita cek negatif positifnya. Kita abaikan mana besar angka 175 daripada angka 65. Kita abaikan tanda. Nah, jadi anggap dia sama-sama semuanya dulu. Ini 175, ini 65. Mana besar? Yang besar adalah 175. Apa depannya? Negatif. Maka tempel hasilnya negatif terlebih dahulu. Nah,
Siapa yang menjadi pemenang? Yang menjadi pemenang adalah 175. Maka dia di depan. Ingat aturan yang ketiga. Jika negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif, ingat selalu dikurangi. Jadi 175 dikurang 65. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 6, 1. 1 tidak ada, langsung turunkan saja. Maka hasilnya negatif, tempel di sini lagi 110. Jadi negatif 175 ditambah 65, maka hasilnya adalah negatif 110. Paham? Bapak ulang kembali ya. Langkah yang pertama adalah cek bilangan. Nah, di depan ada tanda kurang, berarti dia negatif. Nah, ini ada tanda positif, ada tanda kurang depannya enggak. Jika tidak ada tanda kurang, berarti dia positif. Nah, sudah kita cek bilangan. Langkah yang kedua, adu kekuatan. Jika negatif bertemu positif, ingat selalu kita adu kekuatan. Dah, kita cek tanpa kita memperhatikan dia positif negatif. Anggap dia sama dulu. Jadi 175 dengan 65, mana yang besar? Besar 175. Apa di depannya? Ternyata ada negatif di depannya, maka hasilnya negatif. Jadi yang menjadi pemenang adalah 175. Maka ingat, positif bertemu negatif selalu dikurangi. Kurangi 65, maka hasilnya adalah 110. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Kita baca bilangan dulu. 165 tambah negatif 98. Apa langkah awal? Langkah awal kita selalu cek bilangan. Jadi langkah 1 itu adalah cek bilangan. Tentukan apakah dia positif atau negatif. Cek lagi ya. Nah, ini ada tanda kurang di depannya? Enggak. Jika tidak ada tanda kurang di depannya, berarti ini apa? Positif. Nah, ini ada negatif, berarti dia negatif. Kita fokus ke angka yang terdekat ya, abaikan. Abaikan dia. Ini sebagai pengecoh saja, kita anggap dia sebagai pengecoh. Nah, positif bertemu negatif. Apa langkah awal kita? Kita adu kekuatan. Nah, jika kita adu kekuatan, cek lagi bilangannya. Mana besar 165 dari 98? Ternyata besar adalah 165. Positif menang, maka hasilnya tidak perlu negatif di sini. Hasilnya positif. Ingat, positif bertemu negatif, ingat selalu adu kekuatan, maka selalu kita kurangi. Kurangi lagi. 165 kurang 98. Nah, 5 bisa kurang 8? Enggak, kita pinjam ke sebelah. 6 tinggal 5. Ya, tempel 1 depannya. Jadi angka 15. 15 kurang 8, 7. 5 bisa kurang 9, enggak. Pinjam lagi ke sini. Jadi angka 15 kurang 9, 67. Maka hasilnya adalah positif 67. Nah, kita review lagi ya. Positif bertemu negatif. Ingat, setiap positif bertemu negatif, maka langkah awal kita adalah kita adu kekuatan. Setelah kita adu kekuatan, jika positif bertemu negatif, ingat selalu dikurangi dengan yang menjadi pemenang. Ternyata yang menjadi pemenang di sini adalah positif. Jadi 165 langsung dikurangi dengan 98. Maka hasilnya adalah positif 67. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Langkah yang pertama, cek bilangan. Cek lagi. Nah, negatif 145. Ini negatif. Ini cek lagi. Apa depannya? Ternyata di depannya ada negatif. Maka negatif bertemu negatif. Maka hasilnya tetap negatif. Jangan salah. Jika negatif bertemu negatif, hasilnya tetap negatif. Maka caranya apa? Dijumlahkan dia. Maka kita jumlahkan, tetap hasilnya negatif. Bikin hasilnya negatif terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan. Negatif bertemu negatif, hasilnya tetap negatif, maka langkah kita adalah selalu kita jumlahkan. 145 ditambah 278. 5 tambah 8, 13. 3, simpan 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 7, 12. Tulis 2, simpan lagi 1.
1 tambah 1, 2, tambah 2, 4. Jadi 423. Jadi hasilnya adalah negatif 423. Ingat ya. Langkah pertama cek bilangan. Ternyata dia negatif bertemu negatif. Jika negatif bertemu negatif, hasilnya kita jumlahkan, tetap hasil akhirnya negatif. Paham? Sekarang kita masuk pada contoh yang keempat. Langkah pertama cek bilangan. Nah, ada tanda kurang di depannya? Tidak. Berarti dia ini adalah positif. Sekarang ini ada tanda kurang depannya, iya, berarti dia negatif. Walaupun seperti ini tetap dia negatif. Walaupun dia sebagai pengurang, maka cek apa angka di depannya, apa simbol di depannya, kurang, berarti dia negatif. Maka positif bertemu negatif, langkah awalnya apa tadi? Sudah kita cek bilangan. Setelah kita cek bilangan apa? Adu kekuatan. Nah, kita abaikan dulu antara positif dengan negatif. Nah, ini 165. Ini 378. Nah, mana besar angka ini berangka ini? Ternyata besar adalah angka 378. Nah, ternyata ada kurang depannya. Berarti yang menang adalah posisi negatif ya. Maka negatif. Nah, jadi karena ada kurang di depannya, karena dia besar maka tetap bikin negatif. Nah, langkah keduanya, negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif, selalu kita kurangi dengan yang menjadi pemenang. Yang menjadi pemenang adalah negatif 378. Tempel dulu depan di atas dia ya. Maka kita kurangi dengan 165. 8 kurang 5, 3. 7 kurang 6, 1. 3 kurang 1, 2. Maka hasilnya adalah negatif 213. Nah, karena yang menjadi pemenang negatif, maka hasilnya tetap negatif. Sekarang kita masuk pada contoh yang kelima. Negatif 185 dikurang kurang 125. Masih ingat aturan yang kelima? Jika kurang bertemu kurang, maka menjadi positif. Nah, maka turunkan dia dulu. 185 ditambah. Maka tanda kurangnya berubah menjadi positif. Jadi 125. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka tetap kembali ke aturan yang pertama. Cek lagi bilangannya. Ini negatif, ini positif. Ya. Negatif bertemu positif, ini negatif, ini positif. Jika negatif bertemu positif, maka kita adu kekuatan. Nah, jika telah kita adu kekuatan, cek lagi mana besar angka 185 daripada angka 125. Ternyata yang besar adalah 185. Maka hasilnya adalah negatif. Di negatif 185 dikurang 125. 5 kurang 5, 0. 8 kurang 2, 6. Ini habis. Jadi negatif 60. Maka hasilnya adalah negatif 60. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang ke-6. 75 dikurang kurang 125. Maka hasilnya berapa? Langkah kita pertama ini. Karena negatif bertemu kurang negatif, maka menjadi tanda tambah. Turunkan angka yang pertama. 75. Ini 120. Nah, ini sama dengan menjumlahkan seperti biasa. Positif bertemu positif, maka hasilnya positif. Kita jumlahkan lagi seperti biasa. Ini sama dengan penjumlahan seperti biasa ya. 75 ditambah 125. 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 7, 8. Tambah 2, 10. Tempel 1. Jadi 200. Maka hasilnya adalah 200. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga Anda paham. Jika tidak paham, silakan japri Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.